bagaimana sih soal-soal SNPDB itu? Perbanyaklah latihan soal, terutama di psikotes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Rumaisa Rahmawan, siswi angkatan 17 Man Insan Cendekia Jambi, yang saat ini duduk di kelas 10. Nah teman-teman, karena sebentar lagi SNPDB sudah mau dimulai, jadi di video ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik supaya bisa lulus SNPDB Man Insan Cendekia di seluruh Indonesia. Tetap buat, tetap buat, sama mana asal negeri dan Cendekia Jambi. Insan Cendekia, Insan Cendekia, Amin. Amin. Allahu Akbar. Pertama-tama kita bahas dulu, apa sih itu SNPDB? SNPDB adalah Seleksi Nasional Peserta Didik Baru, merupakan tes seleksi untuk menjadi siswa di Man Insan Cendekia yang tersebar di 23 wilayah di Indonesia. SNPDB ini memiliki 3 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur tes, dan juga jalur internasional. Yang akan kita bahas di video ini adalah jalur tes. Bagaimana supaya bisa lulus di jalur tes SNPDB Man Insan Cendekia. Untuk jalur tes SNPDB ini memiliki beberapa tahapan antara lain pendaftaran, seleksi berkas, tes CBT, tes wawancara, dan kemudian barulah dinyatakan lulus sebagai siswa Man Insan Cendekia. Nah, untuk tes CBT itu memiliki 2 cabang tes, yaitu tes potensi akademik dan juga tes potensi belajar. Tes potensi akademik atau tes psikotes mencakup beberapa tes seperti tes kemampuan spasial, kemampuan analitik, kemampuan verbal, dan juga kemampuan numerik. Sedangkan untuk tes potensi belajar mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, agama, IPA, dan juga IPS. Lalu bagaimana sih tips dan trik supaya bisa lulus di SNPDB Man Insan Cendekia? Untuk saya pribadi, kemarin saya belajar menggunakan 2 buku ini. Yang pertama adalah tes kumpulan soal psikotes, lalu juga ada tes persiapan untuk bisa lulus SMA favorit. Jadi, di buku tes SMA favorit ini sudah lengkap, ada tes potensi akademik dan juga tes potensi belajarnya. Untuk tes potensi akademik itu seperti tadi, meliputi numerik, analitik, verbal, spasial, dan juga tes potensi belajar mencakup berbagai mata pelajaran yang sudah pernah dipelajari selama di SMP atau MTS. Selain belajar dari 2 buku ini, saya juga mengambil paket bimbel online di website Salam Cendekia. Website ini merupakan website khusus untuk persiapan menuju tes SNPDB Man Insan Cendekia. Website ini menyediakan berbagai materi dan juga kumpulan soal beserta pembahasannya. Juga menyediakan tryout yang bisa kita lihat hasilnya, yaitu berupa ranking kita di nasional dan juga ranking kita di Man Insan Cendekia pilihan. Namun perlu diingat, walaupun ranking kita di tryout website itu tinggi, itu belum menjamin kita bisa lulus di SNPDB. Karena tidak semua orang yang ikut SNPDB itu juga ikut membeli di website Salam Cendekia tersebut. Saya juga mengambil paket bimbel offline di Brightkids Study Club, di mana pengajarnya merupakan alumni Man Insan Cendekia Jambi, sehingga kita bisa belajar lebih terarah dan juga lebih mantap. Untuk metode belajarnya, saya mulai mengerjakan soal-soal psikotes dari sekitar bulan Oktober, lalu dilanjutkan dengan bimbel online pada bulan Desember, dan juga memulai juga paket bimbel offline di bulan Desember. Itu setiap hari belajar mandiri secara di rumah untuk mengerjakan soal-soal, latihan, sehingga kita lebih terlatih untuk menghadapi soal SNPDB nantinya. Seperti soal psikotes, itu yang sudah saya kerjakan dari bulan Oktober, November, Desember, hingga akhirnya pada bulan Februari tes. Dan juga untuk tes potensi belajar di berbagai bidang mata pelajaran juga dikerjakan setiap malam dengan paket-paket yang disediakan dari Salam Cendekia. Untuk lebih memantapkan, di pelajaran matematika saya mengambil bimbel offline di Brightkids Study Club. Dengan adanya bimbel offline, pembelajaran menjadi lebih intensif dan juga lebih dapat dimengerti dibanding dengan hanya melihat pembahasan di website.
Berikutnya bagaimana sih soal-soal SNPDB itu? Lalu untuk tes soal SNPDB itu mencakup yang seperti tadi, ada TPA dan TPB. Untuk soal numerik itu biasanya berupa pola bilangan. Sudah sediakan bilangan dengan pola tertentu, kemudian kita diminta untuk melanjutkan pola bilangan tersebut. Kemudian untuk tes kemampuan verbal ada tes antonim, sinonim, padanan kata, dan lain sebagainya. Kalau antonim itu lawan kata. Jadi kayak ada kata, kemudian kita tentukan lawan dari kata tersebut apa. Sedangkan sinonim kebalikannya yaitu persamaan kata. Juga ada padanan kata. Padanan kata itu adalah hubungan satu kata dengan kata lain. Seperti contohnya disediakan. Contoh soal padanan kata ini adalah ilmu bumi, geologi. Maka ilmu penggambaran bumi sama dengan jawabannya adalah geografi. Karena hubungan dari kata tersebut adalah pengertian dari ilmu tersebut. Ilmu bumi itu disebut juga dengan geologi, maka ilmu penggambaran bumi disebut juga dengan geografi. Seperti itu. Jadi contoh-contoh soal psikotes ini bisa dilihat di Google atau juga di buku-buku yang sudah lengkap seperti ini. Kemudian untuk tes potensi belajar itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA dan IPS. Karena sekarang menggunakan kurikulum merdeka, jadi ketika tes SNPDB itu semua mata pelajaran akan diujikan. Tidak memilih jurusan ingin IPA atau IPS, tapi dua-duanya itu bakalan ada di dalam tes SNPDB. Dan kebanyakan dari soal-soal ini adalah soal-soal HOTS dari materi-materi yang sudah pernah dipelajari di SMP. Kemudian soal-soalnya juga terintegrasi dengan dalil-dalil seperti dari hadis ataupun dari Al-Quran. Saran dari saya, supaya bisa lulus SNPDB ini, perbanyaklah latihan soal, terutama di psikotes, karena soal-soal psikotes itu tidak akan jauh berbeda. Jika kita sudah sering berlatih, maka kita akan terbiasa dengan polanya dan kita bisa mengerjakan tes SNPDB nanti dengan mudah. Setiap malam itu, setiap hari, belajarlah persiapan untuk tes SNPDB nanti mengerjakan soal-soal. Mantapkan lagi belajarnya, karena saingan untuk bisa lulus di SNPDB itu biasanya pendaftarnya itu bisa sampai 1000-an orang, tapi yang diterima tergantung Man-IC masing-masing. Kalau Man-IC Jambi itu kemarin yang daftar 1.500, yang lulus seleksi berkas 1.200, dan yang lulus diterima itu cuma 120 anak. Jadi semangat, dan juga jangan lupa berdoa, perbanyak ibadah, minta sama Allah supaya bisa lulus di SNPDB. Okay. Thank you for watching and good luck. Ditunggu supaya bisa jadi siswa di Man Insan Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.